Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan bulan yang suci ini, bulan yang berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta dan Allah jadikan pepohonan sebagai kertas, maka tidak akan cukup untuk menuliskan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat berantaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita sebagai umat beliau yang mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Tinggalkanlah Hal yang Meragukan. Saudara-saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu ragu? Kapan sesuatu itu disebut dengan meragukan? Ragu antara iya atau tidaknya ternyata sama-sama seimbang. Kalau kita perhatikan, perkara meragukan ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika kita sedang sholat, pasti kita pernah lupa dengan rokaat. Apakah kita berada di rokaat yang kedua atau rokaat yang ketiga? Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, ambillah yang tidak meragukan. Apa itu? Yang yakin, yang tidak meragukan. Apabila kita yakin di rokaat yang kedua, maka lanjutkanlah sebagai rokaat yang kedua. Dan ketika kita lebih yakin kepada rokaat yang ketiga, maka dari itu lanjutkanlah sebagai rokaat yang ketiga. Meninggalkan keraguan-raguan adalah salah satu syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ke-11, Da'ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Keraguan dan kebimbangan terjadi bisa jadi disebabkan karena ketidaktahuan kita akan sesuatu hal. Oleh sebab itu, hadis ini secara tidak langsung mendorong kita untuk terus mempelajari sesuatu, khususnya ilmu agama. Jika kita tidak mengetahui suatu hal, maka pasti kita akan yakin dalam melakukannya. Lalu, bagaimana kita dapat menentukan antara keraguan dan keyakinan? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam menyebutkan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang lelaki, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu menuju kepada yang tidak meragukanmu. Bagaimana bisa saya mengetahui hal itu? Kata laki-laki tersebut. Beliau menjawab, jika kamu menghendaki sesuatu, maka letakkanlah tanganmu di atas dadamu, karena sesungguhnya hati itu akan bergejolak terhadap yang haram dan tenang terhadap yang halal. Sungguh, orang muslim yang wara' atau orang yang mampu menjaga diri dari barang yang haram dan syubhat, maka ia akan meninggalkan dosa-dosa kecil karena khawatir akan terjerumus kepada dosa yang besar. Hadis ini dhaif menurut Imam Ibnu Rajab, tetapi tetap kita bisa ambil faedahnya. Riwayat tersebut menunjukkan
bahwa fitrah manusia adalah condong pada kebaikan dan hal yang halal. Sehingga ketika ia dekat dengan perkara yang haram atau yang tidak baik, maka hatinya akan menolak. Syekh Shalih bin Abdul Aziz dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah mengutip ungkapan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tinggalkanlah satu perkara yang meragukanmu menuju 4.000 perkara yang tidak meragukanmu. Perkara atau hal yang membuat kita ragu pada dasarnya sangatlah sedikit, sedangkan perkara yang tidak meragukan itu sangatlah banyak. Maka segeralah berhenti pada satu hal yang meragukan. Tinggalkan saja, niscaya Allah akan memberikan taufik pada kita kepada hal yang tidak meragukan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ketika beliau dihadapkan pada dua pilihan. Beliau mengambil yang lebih ringan atau hal yang lebih mudah. Karena memilih yang lebih meyakinkan itu adalah paling utama. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam menghendaki kemudahan bagi umatnya. Seorang muslim harusnya membangun keyakinan dalam hatinya, maka dari itu kita sebagai seorang muslim haruslah mengokohkan ilmu sebelum berbuat. Sebab ilmu adalah landasan seorang muslim. Jika Anda yang tidak dipahami, tanyakanlah kepada orang yang berilmu, sehingga mantap untuk beramal di atas keyakinan. Semakin bertambah keilmuan seseorang, maka semakin berkurang jumlah hal-hal yang meragukan dalam syariat. Jika kita ragu pada sebuah pilihan, bermusyawarahlah dengan orang yang ahli dan soleh, kemudian beristikharah kepada Allah. Penyebab kegalauan dan kebimbangan yang utama adalah syirik. Seorang yang syirik akan terombang-ambing dalam ketakutan dan ketenangan yang semu. Ketakutannya akan semakin menjadi-jadi ketika ia bergantung kepada selain Allah. Orang yang tidak beriman penuh dengan keraguan-raguan dalam jiwanya. Islam mengajarkan umatnya agar jangan jadi peragu. Maka kerjakanlah hal-hal yang diyakini, yakini kebenaran, sesuatu yang halal, yang jelas dan yang jujur. Baiklah, sebagai penutup, saya akan membacakan firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Subhanallah. Artinya, perkara yang benar adalah yang datang dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Baiklah, cukup sekian kultum singkat saya mengenai tinggalkanlah hal yang meragukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.